Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat Masjid Jami' Al-Aqsa rahimakumullah, mengawali khutbah khatib berwasiat kepada pribadi khatib, umumnya kepada jamaah sekalian, monggo kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya bersyukur di siang hari ini Allah masih memberikan nikmat iman wal Islam. Karena nikmat itu kita sanggup meninggalkan aktivitas keduniaan kita penuhi apa yang memang menjadi kewajiban kita, melaksanakan sholat Jumat yang diawali dengan dua khutbah. Teriring doa, semoga rangkaian ibadah yang kita lakukan digolongkan sebagai ibadah maqbulah, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga selalu dilimpahkan pada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, tentu menjadi idaman kita setiap orang Islam memiliki rumah yang ideal dalam pandangan Islam, termasuk dalam rumah tangga kita. Walaupun tidak semudah membalikkan tangan, tetapi sesungguhnya Islam mengajarkan itu. Sehingga mudah-mudahan lahir dari setiap anggota keluarga kita ucapan baiti jannati, rumahku adalah laksana syurga bagiku. Walaupun kita semuanya tahu ujiannya begitu berat, sehingga banyak di antara anggota rumah tangga kadang-kadang mengatakan baiti nari, rumahku laksana neraka bagiku. Oleh karenanya jamaah sekalian, mudah-mudahan tiga hal yang mendasar ini nanti bisa kita coba terapkan dalam kehidupan baik di rumah kita termasuk di lingkungan kita. Rumah yang ideal dalam pandangan Islam adalah rumah yang menghadirkan marhamah, yaitu rumah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Indikasinya yang pertama, setiap anggota keluarga merasa dihargai dan diperhatikan. Di bulan Dzulhijjah yang lalu, khatib pernah menyampaikan ayat tentang proses perintahnya ibadah kurban kepada Nabiullah Ibrahim. Waktu itu Ibrahim mengatakan, "Fangdur madza tara." Begitu ada perintah untuk berkurban, Nabiullah Ibrahim bertanya kepada putra tercinta Ismail, "Fangdur madza tara." Maka Ismail terhadap perintah Allah itu
bagaimana pendapatmu? Ibrahim tidak mengatakan ini perintahnya Allah, mau tidak mau kamu saya sembelih. Enggak. Tapi Ibrahim mengatakan ini perintahnya Allah, bagaimana pendapatmu? Jawaban seorang anak yang soleh yang luar biasa, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku sayang, lakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu, engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah. Ayah menghargai anak, anak menghargai orang tua, istri menghargai suami, dan suami menghargai istri. Alangkah indah rumah tangga yang demikian. Yang kedua, keluarga menjadi tempat untuk berbagi kebahagiaan sekaligus untuk bersama-sama menanggung kesedihan. Kita semua yakin jamaah, rumah tangga tidak selalu bertabur bunga. Tapi kadang-kadang ada ona, ada duri, ada gelombang yang menghantam. Ketika masing-masing anggota keluarga berusaha, berikhtiar untuk bersama-sama menyelesaikan, demi Allah, Allah akan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Tentu salah satu konsekuensinya adalah dengan kita berikhtiar menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga, indikasi marhamah itu adalah keluarga menjadi tempat untuk belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Maka kenapa Rasulullah bersabda, nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Qur'an. Sinari rumah-rumahmu itu bisalah, dengan salat, tentu kalau laki-laki adalah salat sunnah, wa qiraatil Qur'an, dan bacaan Al-Qur'an. Ini tentu menjadi penting dalam konsep untuk mewujudkan marhamah. Yang kedua jamaah sekalian adalah keluarga yang hadir di dalamnya mutmainnah, yaitu keluarga yang dipenuhi dengan kedamaian dan ketenangan. Nah, bagaimana meraihnya? Di antaranya yang pertama, islah an-niyah. Apa itu? Kita senantiasa memperbarui niat kita, bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku adalah lillah, karena Allah. Maka alangkah indah kalau suami, istri, anggota keluarga bahwa dalam membentuk rumah tangganya dilandasi fondasi lillah. Maka insya Allah, Allah akan menjaga rumah tangga itu. Yang kedua, quwwatu sillah billah. Kuatnya hubungan manusia atau keluarga itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita orang tua memang harus banyak mengelus dada melihat problematika yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka alangkah indah misalkan bapak-bapak ketika telepon anaknya yang jauh dari dirinya, bukan hanya kesehatan, bukan hanya pendidikan, bukan hanya pekerjaan, tetapi alangkah indah kalau anak itu, kalau orang tua itu juga menanyakan kepada anaknya tentang ibadahnya. Bisa dibayangkan jamaah, dalam satu riwayat ada seorang yang oleh Allah dipersilakan masuk surga. Orang ini gumun, ya Allah, ing atase kula kok saged mlebet swarga. Apa kata Allah? Ketahui oleh kamu, anak-anakmu selalu beristighfar dan dia selalu memohonkan ampun atas dosa-dosamu. Masya Allah. Ternyata anak yang selalu beristighfar,
Anak-anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itulah anak yang oleh bangga kita sering dibilang anak sing iso mikul dulur mendem jero ngluhurke asmane wong tua. Masya Allah, sampai mengantarkan orang tuanya ke syurga. Yang ketiga musabahah, yaitu saling terbuka dalam keluarga. Banyaknya terjadi broken home, banyaknya terjadi kehancuran dalam rumah tangga ketika musyawarah ini tidak terwujud. Ketika suami sudah suka membohongi istri, istri sudah suka membohongi suami, anak membohongi orang tua membohongi anak, maka di situ fangtabirisah, tinggal menunggu saat-saatnya kehancuran akan muncul. Jamaah yang dirahmati Allah, keluarga yang ideal yang ketiga adalah keluarga yang senantiasa mubarakah. Apa itu? Keluarga yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mengundang keberkahan itu? Yang pertama adalah dengan tawakal kepada Allah. Maka dalam konsep Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memenuhi setiap kebutuhannya. Bekerja keras harus, banting tulang harus, tetapi kemudian hasil dari ikhtiar dan usaha kita sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk terhadap pembinaan terhadap anak-anak kita. Yang kedua, yang tidak kalah penting jamaah sekalian, agar keberkahan itu merasuki dalam rumah tangga kita adalah dari nafkah yang halal. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Ternyata ini sangat berpengaruh dalam tumbuh kembangnya baik diri kita, istri kita, termasuk anak-anak kita. Yang terakhir jamaah sekalian, agar supaya rumah tangga itu senantiasa penuh dengan keberkahan, manakala anggota keluarga itu menjadi keluarga yang secara umum dikatakan sebagai keluarga yang solih-solihah. Arba'un min sa'adatil mar'i, 4 tanda kebahagiaan seseorang. Antakuna zaujatuhu salihah, yaitu ketika istrinya adalah istri salihah. Wa auladuhu abrar, anak-anaknya adalah anak-anak yang berbakti. Wa khulaqahu salihin, kemudian teman-temannya atau lingkungannya adalah lingkungan yang baik. Yang keempat, wa iyyakuna rizquhu fi baladi, rezeki mata pencahariannya di negaranya sendiri, dan tadi dengan cara yang halal. Semoga Allah membimbing diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita sebagaimana pesannya Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, jaga keluargamu, jangan sampai masuk ke neraka. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر أقم الصلاة Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min tamamis shalah. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbih isma rabbikal a'lalladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a waja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra وذكر النفعة الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.